ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali thalabul ilmi, di mana kita akan melanjutkan bahasan bulan yang lalu yaitu Riyadhus Shalihin dan Matan Takrib. Kita masuk di hadis 997 dari kitab Riyadhus Shalihin bab fadli qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Masih dalam kitab Al-Fadail. Kali ini tentang tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Monggo dibaca. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Baik, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnataini rajulun atahallahu al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahallahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar muttafaqun alaihi wal ana'u as-sa'atu. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Seseorang yang diberikan kepandaian Al-Quran oleh Allah, lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Dan seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakannya pada malam dan siang hari. Muttafaqun alaih. Baik, sini disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, seorang yang diberikan kepandaian Al-Quran oleh Allah, lalu ia membaca dan mengamalkannya pada malam dan siang hari. Kemudian yang kedua adalah seorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Dan di sini kan dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab fadli qiraatil Quran. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Berarti ini kaitannya dengan orang yang tadi Allah anugerahkan kepadanya Al-Quran. Baik, kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, hadis ini jadi dalil motivasi agar menghafalkan Al-Quran dan terus-menerus bersamanya dengan tilawah, tadabbur, dan tafakur. Hadis ini jadi dalil motivasi agar menghafalkan Al-Quran, ya, menjaga Al-Quran, dan terus-menerus bersamanya, yaitu dengan tilawah. Tentu dengan adab-adab ketika membaca, dengan tadabbur, merenungkan isi dari Al-Quran, kemudian dengan tafakur, memikirkan isi dari Al-Quran tersebut. Ya, tadabbur ini lebih tinggi lagi dari sekadar membaca. Kalau membaca cuma lewat gitu saja, kalau tadabbur lebih merenungkan makna, mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Terus faedah yang kedua. Faedah yang kedua, hadis ini jadi dalil keutamaan orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran pada siang dan malam hari. Ya, begitu pula untuk orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam hari dijelaskan keutamaannya dalam hadis ini. Yaitu orang yang baca sekaligus mengamalkan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, hendaklah menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita jadi sahibul Quran atau menjalankan isi Al-Quran. Kalau ada perintah kita jalankan. Kemudian kalau ada larangan kita jauhi larangan tersebut. Terus. Yang keempat, hasad adalah penyakit berbahaya, hendaklah dijauhi. Nah, nanti kita akan lihat ada pembagian hasad di bagian akhir. Hasad itu intinya penyakit yang berbahaya, hendaklah dijauhi. Ya, terus yang kelima. Yang kelima, hasad ghibthah
yaitu berlomba dalam kebaikan itu terpuji. Nah, kalau bentuknya ghibthah. Ghibthah itu ingin seperti orang lain. Dan dia berusaha untuk berlomba dengannya. Pingin seperti itu bahkan lebih daripada itu. Ini disebut ghibthah. Nah, ini suatu yang terpuji. Terus yang keenam. Yang keenam, hendaklah berlomba dalam amal kebaikan. Hal ini disebut dengan ghibthah. Ghibthah dalam ilmu dan amalan kebaikan tidaklah termasuk hasad yang tercela. Jadi ada nanti hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji. Ya, hasad yang tercela itu nanti menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Nanti ada pengertiannya di bawah. Sedangkan hasad yang terpuji, nikmat orang lain dia tidak pingin hilang, tapi dia pingin semisal dengan orang lain. Terus, yang ketujuh. Yang ketujuh, seluruh nikmat itu dari Allah, wajib disyukuri. Cara bersyukur adalah memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan. Nah, cara kita bersyukur, memanfaatkan nikmat dalam ketaatan, bukan dalam maksiat. Terus. 8. Hendaklah mengeluarkan harta pada jalan kebaikan. Boleh seluruh harta dikeluarkan asalkan tidak menghalangi ahli waris mendapati hartanya atau tidak menjadikan ahli waris meminta-minta atau melakukan hal haram. Nah, boleh saja orang sedekah seluruh hartanya dia sedekahkan. Namun, para ulama beri catatan, jangan sampai ahli waris nanti tidak dapat jatah. Kalau memang dia ada ahli warisnya. Terus yang kedua, jangan sampai ahli waris itu meminta-minta malah jadi pengemis karena semua harta yang seharusnya ahli waris juga punya jatah di situ. Mereka tidak dapat, akhirnya ahli waris jadi pengemis. Atau jangan sampai mereka melakukan hal yang haram. Jadi boleh saja orang bersedekah dengan seluruh hartanya dengan catatan seperti itu. Terus yang ke-9. 9. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang kaya yang mencari ridho Allah dengan hartanya itu lebih afdol daripada orang miskin yang tidak mampu melakukan seperti itu. Demikian dikatakan oleh Ibnu Battal. Nah, Ibnu Battal mengatakan annal ghaniya idza qama bi syurutil mal wa fa'ala ma yurdi bi rabbahu tabaraka wa ta'ala fa huwa afdalu minal fakir alladzi la yaqdiru ala misli hadza. Kata Ibnu Battal, orang kaya annal ghaniya, orang kaya yang dia itu manfaatkan hartanya dengan baik, dia cari ridha Allah dengan hartanya, itu masih lebih afdal daripada orang miskin yang tidak mampu seperti itu. Dalilnya kita lihat tentang pembahasan ghibthah dalam hadis ini. Jadi ini menjadi dalil keutamaan orang kaya dibandingkan dengan orang miskin. Karena orang miskin tidak bisa memanfaatkan hartanya, tidak punya harta. Kalau orang kaya itu bisa. Terus. 10. Al-Khattabi menyimpulkan dari hadis ini tentang motivasi untuk mencari ilmu, belajar dan bersedekah dengan harta. Nah, ini untuk kita cari ilmu, terus belajar, ya, dan bersedekah dengan harta. Lalu dibagi hasad itu ada 3 macam. Ya, silakan. Hasad ada 3 macam. Yang pertama muharram atau yang diharamkan, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Bisa jadi berharap nikmat itu berpindah padanya. Nah, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, nikmat yang pada orang lain itu hilang. Ya. Dia inginkan saja ya. Bisa jadi pula berharap nikmat itu berpindah padanya. Namun kalau tidak berharap pindah padanya, pokoknya menginginkan nikmat orang lain hilang saja sudah masuk hasad. Dan ini yang dimaksudkan dengan hasad yang muharram. Hasad yang diharamkan. Dan inilah yang disebut dengan hasad yang tercela. Jadi hasad yang tercela itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Dan ini pengertian dari jumhur ulama. Sedangkan pengertian dari Ibnu Taimiyah adalah sekadar benci. Sekadar benci pada nikmat yang orang lain peroleh. Kalau tadi kan hilang kan? Ini sekadar cuma tidak suka saja. Sekadar cuma tidak suka saja. Terus hasad yang kedua, hasad yang mubah. Yang dibolehkan.
Yang kedua, mubah atau yang dibolehkan, yaitu menginginkan kebaikan dunia yang ada pada orang lain dan ingin yang semisal. Nah, lihat di media sosial ada yang punya harta sekian, wah saya pengen kaya seperti itu juga. Ya, kapan ya saya kaya kayak gitu ya? Cuma sekadar mubah. Tapi bisa jadi haram. Kalau pingin seperti itu, tapi lihat dia itu lakukan maksiat dengan harta itu, akhirnya pingin juga sama-sama maksiat. Berarti jadi haram. Kalau cuma sekadar mubah saja, ini menginginkan sama dalam hal dunia dengan orang lain. Kapan ya saya punya motor kayak gitu ya? Ini cuma sekadar mubah. Ingin berarti, ingin seperti itu. Sekadar mubah. Kalau untuk hal dunia ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga, mahmud atau yang terpuji, yaitu menginginkan kebaikan dunia yang ada pada orang lain dan ingin semisalnya. Menginginkan kebaikan dunia yang ada pada orang lain dan ingin semisalnya. Jadi kita ingin kebaikan dunia. Maaf, ini salah ini. Itu saya salah ketik itu. Kalau saya perasaan Kebaikan ketiknya ini. akhirat. Kebaikan agama itu diperbaiki dulu. Sama seperti di atas. Menginginkan kebaikan agama yang ada pada orang lain dan ingin semisalnya. Ya. Diralat dulu. Feeling saya itu saya ketik agama ya. Itulah kadang ngetik nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang ada salah-salah sepele saja itu. Kalau netizen itu biasanya protes kayak gini. Sudah habis saya kalau di internet ini. Jadi ada yang seharusnya jenengan sudah tahu sendiri itu salah tapi kadang dikritik habis-habisan gitu loh. Tangan itu bisa jadi lompat ke huruf lain gitu loh. Tapi kayak gitu kalau di dunia maya itu sudah habis saya itu. Saya cuma tawakal pada Allah saja itu kalau di dunia maya itu. Ada aja netizen itu ya. Padahal dia sendiri nggak bisa ngetik dia itu. Nggak bisa nulis. Dan ada memang tipe orang itu sukanya ngeritik gitu. Jadi kalau salah itu pasti di mata dia itu ada aja. Kalau tadi saya sudah baca ulang-ulang gitu ya. Tapi kalau di mata dia itu salah aja itu. Memang hebat itu jadi editor luar biasa itu. Ini kalau saya tulisan mau bagus itu saya biasanya suruh netizen koreksi. Saya sengaja cantumin ini mana yang salah nih biar mereka baca sendiri nih. Netizen itu matanya luar biasa sekali. Itu gak usah butuh editor lagi itu. Baik, tadi ganti ya. Coba dibaca ulang Mahmud. Yang ketiga, mahmud atau yang terpuji, yaitu menginginkan